Selamat pagi semuanya, bertemu lagi dengan saya di kelas BIPA. Sebelum memulai kelas pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pada pagi hari ini bertemu lagi dengan saya dalam kelas BIPA perkenalan diri. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, terlebih dahulu kita memahami pengertian BIPA. Baik, untuk teman-teman, yang pertama itu ada apa itu BIPA. BIPA sendiri adalah program pembelajaran berbahasa Indonesia. Berbicara, menulis, membaca, dan mendengarkan bagi penutur asing. Baik, untuk teman-teman, di poin yang pertama ini, teman-teman penutur asing diharapkan setelah mempelajari BIPA, teman-teman bisa berbicara dengan bahasa Indonesia, menulis dengan bahasa Indonesia, membaca tulisan berbahasa Indonesia, dan mendengarkan pembicaraan bahasa Indonesia. Itu adalah salah satu tujuan teman-teman mempelajari BIPA. Yang kedua adalah tingkatan pembelajaran BIPA. Di sini karena pertemuan pertama kita adalah perkenalan, jadi teman-teman adalah pembelajaran yang baru atau pembelajaran pemula. Tingkatan pembelajaran asing dikelompokkan dalam 3 tingkatan, yaitu kelas pemula, A1, dan A2. Pada pagi hari ini adalah untuk kelas pemula, seperti materi yang sudah saya sampaikan, yaitu perkenalan diri. Setelah teman-teman menguasai materi di kelas pemula, yaitu A1 dan A2, teman-teman akan menempuh kelas berikutnya, yaitu kelas menengah. Kelas menengah yaitu masuk dalam golongan B1 dan B2, yaitu menulis dan membaca. Setelah teman-teman mampu berbicara dalam bahasa Indonesia, teman-teman akan bisa menulis dan membaca. Selanjutnya kelas atas, yaitu setelah teman-teman melewati kelas menengah, B1 dan B2, teman-teman bisa mempelajari bahasa Indonesia di golongan C1 dan C2. Yang berikutnya, yang poin ketiga adalah karakteristik program dan pelajaran BIPA. Program BIPA adalah pembelajar bahasa Indonesia yang subjeknya merupakan pembelajar asing. BIPA lebih memandang suatu fokus pada pembelajarnya. Orang-orang yang menjadi subjek BIPA adalah orang asing. Jadi bahasa Indonesia merupakan bahasa asing pembelajar BIPA. Artinya, subjeknya adalah teman-teman, yaitu orang asing yang ingin mempelajari bahasa Indonesia. BIPA diperuntukkan untuk orang-orang yang lain dari orang Indonesia, dalam artian adalah orang asing atau orang yang dari negara lain ingin mempelajari BIPA. Itu adalah subjek dari karakteristik program dan pembelajaran BIPA. Selanjutnya, kita lanjut ke materi pada hari ini, yaitu
Perkenalan diri. Di depan ini ada suatu contoh perkenalan diri secara singkat. Halo, perkenalkan, nama saya Budi. Saya berasal dari Indonesia. Usia saya 28 tahun. Saya tinggal di Jakarta. Saya seorang guru di SMP yang berada di Jakarta. Senang berkenalan dengan kalian. Dari contoh di atas adalah perkenalan secara singkat ketika teman-teman bertemu dengan orang lainnya. Dalam artian teman-teman memperkenalkan nama teman-teman, asal teman-teman, usia teman-teman, dan tempat tinggal teman-teman. Setelah itu profesi. Lanjut ke materi berikutnya. Dalam materi berikutnya adalah contoh berkenalan secara langsung. Di materi ini terdapat 3 orang, dan 2 orangnya sedang berkenalan, yaitu cowok dan cewek. Pada dialog pertama, yang bernama David, dia berkenalan dengan langsung mengucapkan namanya. Nama saya Michael David, saya biasa dipanggil David, saya berasal dari Jakarta, nama kamu siapa? Setelah David memperkenalkan namanya, nama panggilannya, asalnya, setelah itu David menanyakan ke lawan bicaranya, nama kamu siapa? Lalu Victoria Maria menjawab, halo, nama saya Victoria Maria, biasa dipanggil Maria. Saya berasal dari Bandung. Nah, dalam contoh berkenalan secara singkat di atas, ini adalah tahap perkenalan ketika kita bertemu seseorang dengan singkat. Dalam artian, ketika kita bertemu atau berpapasan dengan seseorang di lorong, kampus, atau di taman, kita hanya perlu memperkenalkan nama kita, nama panggilan kita, dan tempat asal kita. Namun, jika teman-teman ingin memperkenalkan secara lebih rinci, teman-teman bisa melakukannya seperti materi berikut. Perkenalan lebih panjang. Materi di sini adalah contoh perkenalan dengan seseorang lebih panjang. Citra, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Citra. Nama kamu siapa? Selamat pagi, nama saya Mikel. Citra, hai Mikel, tinggal di mana? Lalu Mikel menjawab, aku tinggal di Bali. Kamu sendiri tinggal di mana? Aku tinggal di Jakarta. Sepertinya kamu bukan orang Indonesia ya? Lalu Mikel menjawab, iya betul, aku berasal dari Amerika, sedang berlibur ke Indonesia. Citra, wah asik sekali, pilihanmu tepat sekali untuk liburan ke Indonesia. Lalu Mikel menjawab, iya, aku lihat negara Indonesia sangat kaya dengan wisata yang indah. Lalu Citra menjawab, betul, banyak tempat wisata yang bagus di sini. Selamat menikmati liburannya. Lalu Mikel menjawab, oke,
Saya akan melanjutkan perjalanan lagi. Senang bertemu denganmu, Citra. Hati-hati di jalan. Senang bertemu denganmu juga. Baik, dari contoh di materi ini terlihat perkenalan lebih panjang. Citra membuka percakapan dengan menyapa selamat pagi kepada lawan bicaranya atau mitra bicaranya. Dan Mikel sebagai lawan mitra bicaranya sama-sama menyapa Citra dengan mengatakan selamat pagi dan memberi namanya kepada Citra. Lalu setelah mengucapkan kalimat sapaan, selamat pagi, lalu Citra menanyakan tempat tinggal atau tempat asalnya Mikel. Lalu Mikel itu pun menjawab dia berasal dari Bali dan tinggal di Bali. Namun Citra balik bertanya tentang latar belakang Mikel. Rupanya Mikel sedang berlibur ke Indonesia. Mikel merupakan orang luar. Jadi setelah mereka menanyakan nama, tempat tinggal, dan asal mereka, sebagai penutupnya, Mikel memberi salam penutup seperti kalimat berikut ini. Oke, saya akan melanjutkan perjalanan lagi. Senang bertemu denganmu. Lalu Citra menjawab, hati-hati di jalan. Senang bertemu denganmu juga. Jadi, setelah percakapan yang cukup panjang dan sekedar basa-basi, untuk menutup perkenalan diri kepada orang lain, kita harus memberikan kata penutup seperti memberikan kata selamat, hati-hati di jalan, senang bertemu denganmu. Orang Indonesia biasa menggunakan kalimat itu ketika ingin berpamitan dengan seseorang. Baik, kita sudah di penghujung kelas pada hari ini. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi dalam kelas pada pagi hari ini. Sebagai contoh, saya akan memperkenalkan identitas saya atau memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ignatius PB Kurniawan. Saya biasa dipanggil PB. Saya berasal dari Kalimantan. Dan saya di Jogja sebagai mahasiswa. Profesi saya juga sebagai mahasiswa. Setelah saya memperkenalkan diri, saya akan memberi tugas kepada teman-teman semua agar teman-teman dapat mengenali teman-teman lainnya. Pasti di dalam kelas ini semuanya belum mengenali temannya masing-masing. Namun sebelum itu saya akan memberi sebuah video agar teman-teman dapat gambaran untuk memperkenalkan diri teman-teman kepada teman lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar? Semoga baik dan sehat semua. In this video, we will learn and practice the dialogue of introduction. Let's see the video. Halo, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Anda sehat? Alhamdulillah. Apakah Anda mahasiswa? Iya, saya mahasiswa.
apakah Anda juga mahasiswa? Tidak, saya dosen. Siapa nama Anda? Saya Ahmad. Nama Anda? Saya Anas. Anda tinggal di mana? Saya tinggal di Jalan Gajayana nomor 50. Anda? Oh, saya tinggal di Jalan IJ. Senang bertemu dengan Anda. Ya, terima kasih. Sama-sama. From the video, we have some expressions. First, apakah Anda mahasiswa? Means, are you student? Or, hal anta talib? Second, iya, means yes or na'am في اللغة العربية. Third, tidak means no or la في اللغة العربية. Fourth, saya dosen means I am a lecturer or ana ustad jami'i. Fifth, Anda tinggal di mana? Means where do you stay or aina taskun. Sixth, senang berkenalan dengan Anda. Means nice to meet you or tasharraftu biliqa'ik. Seven, terima kasih mean thank you or syukran. And the last, sama-sama means you're welcome or afwan. You understood? Let's repeat the dialogue. Halo, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Anda? Sehat? Alhamdulillah. Apakah Anda mahasiswa? Iya, saya mahasiswa. Apakah Anda juga mahasiswa? Tidak, saya dosen. Siapa nama Anda? Saya Ahmad. Nama Anda? Saya Anas. Anda tinggal di mana? Saya tinggal di Jalan Gajayana nomor 50. Anda? Oh, saya tinggal di Jalan IJ. Senang bertemu dengan Anda. Iya, terima kasih. Sama-sama. Closing, let us give you exercise. Number one, apakah Anda mahasiswa? Is an expression for asking name, true or false. Number two, tidak means yes, true or false. Number three, saya tinggal di Jalan Gajayana. Is the answer of where do you stay? True or false? Number four, terima kasih means thank you. True or false? Terima kasih sudah menonton video kali ini. Tungguin video-video berikutnya. Sampai jumpa. Selamat siang. Maaf, boleh? Nah, setelah teman-teman menyimak video tadi, saya akan memberi tugas kepada teman-teman semua, agar teman-teman bisa memperkenalkan diri teman-teman kepada teman-teman lainnya. Tugasnya adalah teman-teman diberi waktu untuk berkenalan kepada teman sebangku teman-teman. Minimal 5 orang, dan teman-teman mengingat nama, tempat tinggal, dan asal mereka. Dan kita sudah di penghujung kelas pada hari ini.
Jika tidak ada pertanyaan, saya akhiri kelas ini. Sekian dari saya, terima kasih.